kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pola pendidikan remaja dalam keluarga, yaitu dalam mengajarkan ajaran, norma, aturan, dan nilai agama untuk diterapkan dalam masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu dari kelompok 5 ada Anas Bustomi, yaitu saya sendiri, Elda Kusafara, Ina Afrina, Amelia Turosidatul Fajar, dan juga Karisma. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa yang kalian ketahui tentang remaja? Apakah remaja itu tentang anak SMP atau anak SMA? Di sini saya akan membahas tentang remaja. Remaja itu dalam bahasa Latin adolescense, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi lebih dewasa. Yang secara arti luas yaitu membahas tentang mental, emosional, baik sosial maupun fisik. Nah, remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas antara dia itu anak-anak ataupun dewasa. Jadi dia itu berada di posisi tengah-tengah. Remaja sangat menunjukkan jelas sifat dalam transisinya, bukan dikata dewasa ataupun anak-anak. Nah, usia remaja dikatakan dengan usia rentan dalam proses pengembangan pada manusia. Di usia ini, seorang dikatakan sedang dalam masa pencarian jati diri, dapat membentuk kepribadian diri yang dapat diterima oleh orang-orang sekitar, yaitu di lingkungan sekitarnya. Menurut WHO, usia remaja itu sekitar 12 tahun sampai 24 tahun. Namun, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, usia remaja itu sekitar 10 sampai 18 tahun. Pola pendidikan remaja dalam keluarga. Dalam pendidikan karakter bergerak dari knowing menuju doing atau acting. Salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berperilaku baik meskipun telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu atau moral knowing adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan atau moral doing. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan doing atau acting dalam pendidikan karakter. Pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga itu disebut juga dengan pendidikan informal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang itu lahir atau sejak seseorang lahir sampai mati, di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses pendidikan ini berlangsung selama seumur hidup dan secara paling wajar. Masa remaja, apa itu masa remaja? Masa remaja itu ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Jadi dalam masa remaja ini ada perubahan sifat, baik berupa sifat secara hormonal maupun secara fisik. Jadi kayak semacam berubah dari tumbuh dari anak-anak menjadi ke jenjang yang lebih dewasa. Pada masa remaja ini biasanya rentang berapa sih usianya? Nah, pada masa remaja ini usia untuk perempuan yaitu rentan antara 13 sampai 17 tahun. Sedangkan untuk laki-lakinya yaitu pada usia 14 hingga 17 tahun. Pada remaja itu ialah seorang yang idealis. Ia memandang itu dunianya seperti apa yang dia inginkan sendiri, bukan sebagaimana yang ada semestinya. Nah, secara psikologis, perkembangan individu remaja berlangsung terus-menerus dan tidak dapat diulang kembali. Jadi, masa perkembangan remaja itu mengalir terus-menerus dan tidak dapat diulang kembali ke masa sebelumnya. Nah,
masa remaja itu merupakan masa yang rentan terhadap perubahan-perubahan yang kurang baik diakibatkan sikap mereka yang suka coba-coba pada hal baru. Dalam hal ini bisa dikatakan masa remaja itu masa-masa kepo, atau dia itu ingin tahu bagaimana sih rasanya begini, misalkan pada masa remaja biasanya banyak anak yang mencoba-coba untuk merokok, padahal sudah jelas merokok itu ada batasan umurnya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa banyak di usia masih belasan tahun, di bawah belasan tahun yang sudah mencoba-coba untuk merokok. Itu yang dinamakan masa-masa perubahan terhadap hal yang kurang baik tadi. Nah, selanjutnya dikarenakan dia dalam masa coba-coba, maka masa remaja ini juga disebut dengan masa peralihan. Kemudian langkah-langkah pola asuh yang bisa diterapkan oleh anggota keluarga, khususnya orang tua, kepada anak-anak remaja dalam memberikan pendampingan atau bimbingan itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu menjalin komunikasi dua arah. Nah, dalam hal ini orang tua hendaknya menerapkan pola asuh demokratis sehingga tidak terlalu mengekang anak, tidak juga terlalu memberikan kebebasan penuh kepada anak sehingga nanti tidak terkontrol, takutnya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu memberikan peran-peran pendidikan kepada anak sehingga nanti seiring berjalannya waktu karakter anak itu akan terbentuk melalui proses-proses tadi, penanaman karakter seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah memperkenalkan ajaran agama, aturan, norma yang berlaku di masyarakat sehingga dengan begini diharapkan para remaja itu bisa hidup bermasyarakat dengan baik, menerima kondisi masyarakat seperti itu. Kemudian adalah yang keempat adalah hendaknya orang tua untuk selalu bersikap terbuka kepada anak sehingga anak pun juga akan terbuka kepada orang tua sehingga ada timbal balik atau feedback antara orang tua dan anak. Dan ini pun juga akan berpengaruh ketika anak mengalami sebuah permasalahan sehingga jika antara orang tua dan anak ini sudah mulai terbiasa terbuka, maka ketika anak sedang mengalami permasalahan maka dia tidak segan-segan untuk bercerita kepada orang terdekatnya, yakni adalah orang tuanya atau anggota keluarganya. Kemudian yang kelima adalah hendaknya orang tua pun juga harus selalu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak, tidak hanya memberikan nasihat-nasihat saja, tapi juga diberikan contoh konkret begitu, karena biasanya anak akan meniru apa-apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga teladan yang baik adalah dengan memberikan contoh yang baik pula.